Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah yang begitu baik dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kasihnya nyata, tuntunannya nyata, pemeliharaannya pun nyata. Sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara hari ini bisa kembali menyadari, menyediakan diri untuk menikmati Allah yang maha hadir itu. Mari saat ini kita memuji, kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita juga mengakui kebergantungan kita, keberserahan diri kita kepada Allah. Janjimu seperti fajar. Mari kita pujikan lagu ini, pujian ini dengan penuh kesungguhan di hadapan Allah. Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Kau betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari,
tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Bapak Ibu Saudara, salah satu realita hidup yang ada pada kita, yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan, sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari, bahkan dengan mengandalkan intelektual atau kebijaksanaan, hikmat, adalah tentang kebingungan. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak pernah bingung, merasa bingung, karena kebingungan itu bisa kapan saja menginterupsi kehidupan kita. Banyak hal di dalam kehidupan ini yang akan membuat saya dan Bapak Ibu Saudara bingung, bertanya-tanya, ragu. Beberapa orang yang tidak bisa mengatasi kebingungannya sampai bukan hanya pada keraguan, tetapi menanggalkan imannya kepada Allah. Sebagian orang yang menganggap bahwa dirinya cepat tanggap, responsif, pintar, cerdas, merasa bisa mengambil keputusan secara cepat. Pada satu sisi itu hal yang baik, pada sisi yang lain, orang yang demikian tetap tidak bisa menampik bahwa ada masa depan yang tidak ia ketahui. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita bingungkan saat ini? Mari kita pikirkan satu atau dua kebingungan yang membuat saya dan Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, bingung dengan situasi ini, bingung dengan orang ini, bingung dengan masa depan, bingung dengan masa lalu, bingung bagaimana memulai, bingung juga bagaimana mengakhiri, dan seterusnya. Ketika kita menyadari kebingungan itu, mari kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita serahkan kebingungan kita itu kepada Tuhan. Mari kita alihkan perhatian kita kepada Allah kita, Sang Pencipta waktu, Sang Pencipta, Sang Pemberi kesempatan. Kita memandang kepada Kristus yang menjamin segala sesuatu, baik yang di dunia ini maupun yang akan datang di dalam kekekalan. Bahwa pada waktunya nanti kebingungan-kebingungan kita akan menemukan titik terang, penjelasan, dan kita akan menemukan sungguh bahwa
selama kita memikirkan hal-hal yang kudus dan suci, meneropong kebingungan kita dari perspektif firman Tuhan, dan kita tidak mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan firman-Nya, maka segala sesuatu itu akan menjadi terang. Kita akan melihat karya Tuhan, bahkan melihat Tuhan ada di sana. Yang awalnya tidak nampak, kemudian menjadi tampak jelas. Kita tercelikkan, kita dibukakan hal-hal yang ajaib. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita menjadikan kebingungan dan keraguan itu sebagai batu loncatan yang akan buat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, buat kita lebih percaya lagi kepada Allah, buat kita makin berserah dan bersandar kepada Allah, dan memampukan kita terus berjalan maju, bergandengan tangan bersama dengan Allah, meski kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Sebagai orang Kristen, orang percaya, saat ini kita masih terlindungi oleh orang-orang di sekitar kita, oleh keluarga yang sesama Kristen, oleh gedung gereja, oleh rumah permanen. Tapi bukan tidak mungkin, karena ini pun sudah dialami oleh banyak saudara-saudara kita yang mengalami penganiayaan, kekerasan, ketidakadilan. Rumah mereka, gereja mereka dirusak, ditutup, dihancurkan. Apakah mereka tidak lebih bingung dengan apa yang menimpa mereka? Tapi ada Allah yang menjadi benteng yang teguh, yang menjadi sumber kebenaran, hikmat, pertolongan. Mari kita berserah kepada Dia, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tenang sejenak selama beberapa waktu. Kita serahkan kebingungan kita kepada Tuhan. Kita mohon belas kasih, kemurahan, dan kita serahkan diri, serahkan kebingungan itu, keraguan itu kepada Tuhan. Dan kita akui akan kedaulatan Tuhan, kebaikannya yang berlaku hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita mengambil waktu. Ada banyak yang tidak kami ketahui tentang kehidupan kami, tentang apa yang terjadi di sekitar kami, apa yang menimpa saudara-saudara kami, bahkan kami tidak tahu apa yang terjadi dalam diri kami sendiri, ya Tuhan. Sebab kami pertama-tama tidak ingin mengenal Engkau. Kami berpikir bahwa kami bisa sendiri. Kami bisa mengurusnya semuanya sendiri sampai kami tersesat. Kami tidak menemukan jalan, buntu, gelap. Kami tidak mampu dan kami tidak sanggup. Namun hari ini kami mengakui
di tengah-tengah kelemahan kami. Ya Tuhan, Engkau adalah tempat jawaban bagi kami. Engkau yang menggendong kami, Engkau yang membelai kami, Engkau yang memuaskan kami, Engkau yang mengangkat kami. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Iya dan amin. Cinta-Mu kekal atas kami. Biarlah hari ini sepanjang hari ya Tuhan, ketika kami menyerahkan kebingungan, keraguan kami kepada Engkau, maka kami akan menikmati dan menyadari kembali betapa dalam kasih-Mu atas kami. Maka puaskanlah kami ya Tuhan dengan kasih-Mu yang menyelamatkan, melegakan, dan memuaskan itu. Di dalam segala hal yang akan kami kerjakan, rencana-rencana hidup kami pada hari ini ya Tuhan, mohon belas kasih dan juga kemurahan-Mu, supaya kami semakin kenal Tuhan, semakin berhikmat, semakin bijaksana, sehingga keraguan-keraguan, kebingungan-kebingungan itu kami dapat atasi dengan mata yang tertuju kepada Allah yang menjadi sumber segala sumber-sumber kehidupan setiap kami. Demi Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin.